Halo, perkenalkan nama saya Wirna Parida dengan NPM 23192077. Di sini untuk memenuhi tugas kelompok saya akan memberikan video edukasi kepada teman-teman sekalian, yaitu tentang yang pertama tentang konsepsi. Apa sih konsepsi itu? Yaitu konsepsi adalah proses bagaimana sih bisa terjadinya kehamilan. Lalu yang kedua adalah tentang bagaimana sih implementasi atau proses pelekatannya di dalam perut si ibu. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana bagaimana sih proses pertumbuhan maupun perkembangan janin di dalam kandungan ibu, sehingga dia bisa menjadi seorang bayi yang lahir dengan sempurna. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama yaitu konsepsi atau bagaimana terjadinya kehamilan. Ketika ovarium menghasilkan sel telur, lalu fibra menangkapnya dan berjalan menuju uterus. Di mana dalam perjalanan menuju uterus, apabila terjadi koitus atau hubungan senggama, sperma melewati serviks dan menuju mencari sel telur yang matang yang telah dihasilkan ovarium. Ketika sperma telah menemukan sel telur, maka terjadilah apabila sel telur dengan sel sperma bertemu, maka terjadilah pembuahan antara kedua sel tersebut dan menghasilkan proses embriogenesis. Proses embriogenesis ini adalah pertukaran antara kromosom ibu dengan kromosom si ayah dan menyatu, lalu menghasilkan cikal bakal janin yang akan dilahirkan. Di mana tahapan embriogenesis ini adalah tahapan pembelahan antara sel sperma dengan sel telur bertemu. Lalu embriogenesis atau pembelahan menjadi 4 pasang, yang 4 pasang menjadi 8 pasang, lalu yang 8 pasang menjadi 16, lalu yang 16 menjadi 32 pasang, dan juga terbentuklah morula blastomer. Dan ketika sudah 32 sel, maka membelah lagi menjadi 62 sel. 64 sel ini adalah disebut dengan blastomer, di mana blastomer ini adalah tempat pertama kali terbentuknya plasenta. Sama proses embriogenesis ini terjadi di dalam saluran tuba Fallopi. Setelah 8 minggu kehamilan, maka sel telur yang sudah terjadinya pembelahan dan sudah terjadinya terbentuknya zigot, maka akan terjadi implementasi di bagian rahim atau uterus. Setelah terbentuknya dan sudah menempel di bagian dinding endometrium, maka blastomer akan membentuk plasenta yang akan menjadi cikal bakal si janin. Plasenta pertama kali akan membentuk embrio, di mana pembentukan embrio ini terjadi di minggu 12 dan juga ke minggu 18. Setelah menjadi embrio, maka terbentuklah organ-organ penting si rahim si janin terlebih dahulu, seperti jantung, lalu paru-paru, lalu setelah itu ada ginjal, lalu otak. Minggu ketiga yaitu terjadinya tanda-tanda atau gejala pada ibu bahwasanya ibu hamil dan sudah ada penambahan hormon HCG di dalam kandungan ibu. Si dan pembuluh darah sudah memiliki pembuluh darah dan juga memiliki aliran darah sendiri. Ukuran embrio pada minggu kelima ini yaitu 5 mm. Yaitu ini dia gambarnya. Pada minggu kelima, tangan, otak, saraf sudah terbentuk dan telinga belum terbentuk dengan ukuran embrio yaitu 7 mm. Pada minggu ke-6 itu ukuran embrio 12 mm dan perkembangan janin, kaki, tubuh, lalu sistem pencernaan, bibir sudah mulai terbentuk. Ini dia gambarnya.
Pada minggu ke-7 itu embrio sudah berukuran 19 mm. Sesuai dengan perkembangannya, jari-jarinya sudah ada, terlihat otot, sistem saraf, dan juga yang berfungsi baik sudah bisa memberi refleks kepada ibu. Pada minggu ke-8 sampai ke-10 itu yaitu embrio sudah berbentuk seperti janin karena sudah memiliki wajah seperti manusia dan juga ukurannya sekitar 5,5 cm. Yaitu sekitar normalnya 180 kali per menit. Ini yaitu janin sudah memiliki kuku yang berbentuk, lalu organ yang ada pada orang dewasa sudah ada pada janin, dan juga pematangan dari berbagai organ-organ yang lalu tulang belakang sudah mulai berubah menjadi tulang keras. Minggu ke-14 sampai ke-18 ini sudah termasuk kehamilan trimester kedua dengan panjang sekitar 65 sampai 78 mm dengan berat sekitar 20 gram. Panjang tubuh janin sudah mulai ditutupi rambut-rambut halus yang disebut dengan lanugo. Ini dia gambarnya. Pada usia kehamilan 19 sampai ke 20 minggu, berat bayi sekitar 350 gram dengan panjang 8 cm. Janin sudah mulai aktif mencari tahu sekelilingnya. Bagian dari kehidupannya sering meraba kantung ketuban dengan kedua tangannya yang mungil. Pada minggu ke-23 sampai ke-29 minggu, yaitu bayi sudah mulai tampak seperti bayi biasa, yaitu dengan berat sekitar 1000 gram dengan panjang 34 sampai 38 cm. Fungsi organ sudah semakin matang, makin kuat dan intensitas semakin sering dan denyutan jantung semakin mudah terdengar. Pada minggu ke-30 sampai ke-35 ini sudah termasuk trimester ketiga. Lalu berat bayi pun sudah mulai terlihat, yaitu sekitar 2000 sampai 2500 gram dengan panjang sekitar 43 cm. Pada minggu ini umumnya semua organ pada janin sudah matang dan sudah bisa untuk dilahirkan, tetapi belum sempurna. Pada minggu ke-36 sampai ke-41 minggu, yaitu bayi sudah bisa terlahir dengan sempurna dan sudah memasuki pintu panggul pada ibu. 55 cm, berat sekitar 3000 sampai 4000 gram. Tidak bisa lagi bergerak dengan bebas karena badannya yang sudah mulai membesar. Terima kasih, bye-bye. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.